Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hermawan. NIM saya 202012402115. Jurusan Teknik Elektro Universitas Paratehan Banten. Di sini saya akan menjelaskan praktikum mata kuliah elektronika analog, menjelaskan rangkaian simulasi operasi amplifier atau OP-AMP dengan menggunakan aplikasi software Proteus. Apa itu OP-AMP atau Operational Amplifier, kerap disingkat OP-AMP, adalah sejenis perangkat berbentuk IC thinner yang berfungsi sebagai penguat operasional atau penguat sinyal. Itu sebabnya perangkat ini kerap digunakan pada beragam peralatan elektronik. Apa fungsi dari OP-AMP? OP-AMP berfungsi sebagai pendeteksi serta penguat sinyal input dalam arus listrik searah atau DC dan bolak-balik atau AC. OP-AMP juga berguna untuk memperkuat diferensiasi, implementasi, input tinggi serta penguat bagi output impedansi rendah. OP-AMP sering digunakan untuk mengolah sinyal dengan tingkat akurasi yang tinggi. Rangkaian amplifier operasional sebenarnya memiliki tugas utama untuk menguatkan perangkat tegangan dengan rancangan komponen-komponen umpan balik, misalnya resistor. Di sini ada beberapa jenis OP-AMP. Yang pertama, inverting, non-inverting, komparator, instrumen, dan Darlington. Yang pertama, inverting. Inverting mempunyai satu input positif dan satu input negatif. Pada jenis OP-AMP ini, sinyal input akan diinverskan dan diperkuat oleh OP-AMP. Jadi yang sering digunakan aplikasi penghitungan plus dan minus. Kalau yang kedua, non-inverting. Non-inverting cuma punya satu input negatif dan satu input positif. Jadi sinyal input gak akan diinverskan oleh OP-AMP atau OP-AMP ini biasanya digunakan dalam rangkaian yang memerlukan penguatan yang lebih tinggi dan sinyal output lebih stabil. Yang keempat ada komparan. Komparan ini digunakan untuk membandingkan tegangan input non-inverting dengan tegangan referensi. Tugasnya adalah menghasilkan tegangan output tinggi saat tegangan input non-inverting lebih besar dari referensi dan menghasilkan tegangan output rendah saat sebaliknya. Yang keempat ada instrumen. Instrumen biasanya digunakan di bidang ilmu pengetahuan teknik dan industri dengan kehendaknya dalam menguatkan sinyal dan memperoleh hasil yang lebih akurat. Instrumen adalah pilihan yang tepat untuk menguatkan dan instrumentasi. Terus yang kelima adalah Darlington. Jenis ini karena dikombinasikan oleh dua transistor Darlington dalam satu chip. Kombinasi ini memberikan penguatan yang lebih tinggi dan implementasi input yang rendah. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan nomor 1 dan 2 antara inverting dan non-inverting. Nah, berikut adalah beberapa contoh dan jenis simbol OP-AMP. Pertama, inverting. Yang kedua, non-inverting. Yang ketiga, output. Yang keempat, daya positif. Yang kelima, daya negatif. Yang pertama, inverting adalah ini, yang positif. Yang kedua, non-inverting yang negatif. Yang ketiga adalah output atau keluaran. Yang keempat adalah daya positif.
Yang kelima adalah daya negatif. Berikut adalah contoh percobaan rangkaian OP-AMP, bahan-bahan komponen dan simulasi dengan menggunakan aplikasi Proteus. Di sini saya menggunakan beberapa komponen untuk menerapkan dalam rangkaian dalam aplikasi Proteus, diantaranya adalah ada power, ada LED, ada LM35N, ada resistor, ada port HG, ada touch RDL, dan yang terakhir adalah ground. Coba kita perhatikan dan kita implementasikan dalam eh, software Proteus. Nah, dalam software Proteus coba. Nah, ini adalah beberapa komponen yang tadi kita bicarakan yang sudah kita siapkan, ya diantaranya ada eh, touch RDR, yang kedua ada resistor yang pertama, ada resistor yang kedua, yang ketiga adalah potensio, yang keempat adalah OP-AMP-nya, yang kelima adalah LED. Terus yang saya menambahkan satu lagi yaitu untuk ukuran DC meter voltasenya. Nah, ini groundnya. Di sini ketika potensialnya di angka 50, coba kita running dulu. Ketika kita tambah lebih dekat, apa yang akan terjadi? Nah, ketika potensialnya kita arahkan di 50, maka yang akan terjadi, lampu LED ini akan menyala di tengah-tengahnya. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Saya mundurkan ulang. Nah, coba kita tambah di potensialnya ini. Dikasih lebih besar. Kita kasih lebih besar. Ya, di angka 80. Apa yang akan terjadi? Coba kita dekatkan. Kita dekatkan. Nah, di sini akan terjadi ketika potensialnya di angka 80, maka lampu RDR ini akan menyala ketika dia lebih dekat dan voltasenya dia akan berjumlah di 29,2. Coba kita kurangi lagi, kita jauhkan dan coba kita akan kurangin potensialnya, dikurangkan menjadi 24. Nah, coba kita ulangi kembali, kita kasih potensial di arah 24, angka 24, dan ini akan terjadi. Kita coba lebih dekat, dekatkan. Nah, ketika potensialnya kita rendahkan dengan angka 24, maka yang akan terjadi bola lampu LED ini akan cepat menyala dibandingkan dengan angka potensialnya lebih tinggi. Jadi kesimpulannya lebih lebih rendah lebih rendah potensio, maka akan lebih jauh lampu LED ini menyala. Nah, ketika potensionya kita tambah dengan yang lebih tinggi, maka akan lebih dekat dia menyalanya. Itu saya penjelasan dari saya untuk UTS mata kuliah eh, sinyal dan analog ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
dan menerangkannya belum terlalu bagus seperti yang lainnya. Mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.